Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Pasti luar biasa, amin. Haleluya, kita percaya kita ada saat ini semua hanya oleh karena kasih Tuhan. Kita tahu situasi saat ini juga sedang merebak wabah corona. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita percaya kita aman dalam perlindungannya, amin. Haleluya, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus. Buat segala kebaikan-Mu bagi hidup kami. Kami ada saat ini Tuhan bukan kuat gagah kami Tuhan. Tapi oleh karena kasih anugerah-Mu yang luar biasa bagi hidup kami Tuhan. Engkaulah yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Oh ya Rabayasana ya Ralabalabaya. Kami percaya kami aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Oh ya Rabayasana. Haleluya. Tak henti-hentinya kami naikkan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kami Tuhan. Kami percaya kami ada dalam dekapan tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang senantiasa menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik. Kau sangat baik bagi kami. Oh, ya Ralabalabaya sangat. Haleluya. Sungguh dalam kasih-Mu Tuhan. Dalam kasih-Mu bagi kami. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku
Bapak Ibu. Angkat lagi pujian ini dari awal. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya Tuhan. Oh, pengorbanan yang termulia samakanku dengan darah yang tercurah. Ampuni kami Tuhan. Oh, kami bersujud kepadamu, oh Yesus. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Oh, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanlah hidup kami Tuhan. Oh, Engkau kami sembah, Bapa mulia. Seumur hidup kami ku mau menyembah-Mu. Katakan sekali lagi, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Oh, seumur hidup kami ku mau menyembah-Mu. Boleh katakan lagi, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Oh, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan. Haleluya. Sungguh dalam kasih-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh dahsyat pengorbanan-Mu.
Oh, haleluya. Haleluya. Ya bala ya sana. Ya bala ya sana. Engkau yang sungguh ajaib, Engkau yang sangat ajaib. Oh ya Rabba ya sana. Oh ya Rabba ya sana. Terpuji-pujilah namamu Tuhan, terpuji-pujilah namamu Yesus. Hina Rabba ya siara laba ya sana. Hiara laba ya sana. Hiara laba ya sikaya laba ya sana. Hiara laba ya sana. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang heran, Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Besar bagi kami. Haleluya. Mari katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau yang besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Sungguh tiada seperti-Mu Tuhan. Oh ya laba ya sana. Perbuatan-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Oh ya laba ya sana. Engkau sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti-Mu Tuhan. Tiada seperti-Mu Yesus, tiada seperti Yesus. Haleluya, haleluya. Sungguh tiada seperti-Mu Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau yang terbesar, Engkau yang terhebat, Engkau yang luar biasa bagi kami Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, kami percaya Tuhan, kami ada dalam tangan kasih-Mu. Kami ada dalam genggaman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Sungguh kami sangat percaya Tuhan. Kami punya Engkau Allah yang luar biasa. Kami mau terus bersorak-sorai Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang mau bersuka cita memuji memuliakan namanya, boleh sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara percaya Tuhan Yesus kita sangat baik. Saudara percaya
Walaupun di saat-saat seperti ini, masih sanggup katakan Tuhan Yesus baik? Haleluya, berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Dia. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Katakan, haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Mari katakan, Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kekuatan. Katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Boleh katakan lagi dari awal. Haleluya, Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagi. He's so good, He's so good to you, He's so good to me, Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you, He's so good to me, Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you, He's so good to me, Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you, He's so good to me, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you, He's so good to me, He's so good to you and me. Yeah. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau sungguh baik bagi hidup kami. Haleluya, haleluya. Sungguh tiada berkesudahan. Tiada
berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yes, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Boleh angkat jempol. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, yeah. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Katakan, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, yeah. Sungguh amat baik. Katakan, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah. Katakan, Tuhan Yesus baik. Oh, Engkau baik Tuhan, yeah. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, yeah. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. 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 Terima kasih, kami persilahkan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Kasih-Mu yang sungguh tak berkesudahan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Oh haleluya. Kami percaya hidup kami ada dalam penyertaan-Mu. Oh ya rabayas sana ya ralabalabayas. Jalan-Mu tak tersalami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang
terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak tersembunyi oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagi kami Tuhan. Heran dan besar bagiku. Yes Tuhan. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu supaya kami undang untuk bangkit berdiri. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kehadiran-Mu Bagaimana Tuhan ada dalam setiap detik waktu saat Engkau tidak pernah tertidur Tuhan. Engkau menyertai kehidupan kami dengan kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Karena kami tahu arti kehidupan kami bersama Engkau ya Tuhan. Oh biarlah kami boleh bangkit dari krisis iman ini Tuhan. Karena kami percaya arti kehadiran-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa. Kuatkan dan teguhkan hati kami. Kuatkan dan teguhkan hati kami. Supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami tetap berpegang bagaimana arti kehidupan dalam kehidupan kami bersama Engkau. Terima kasih Bapa.
Biarlah Engkau berkati hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Karena hamba tidak mampu menyampaikannya tanpa kuasa dan hadirat-Mu. Engkau berkati setiap orang yang mendengarkannya Tuhan. GPI Jakarta Sampurna Tuhan dalam tangan-Mu. Semua jemaat dalam tangan-Mu. Dan setiap orang yang mendengarkannya mengembarai kekuatan yang baru. Memperoleh kasih-Mu Tuhan. Memperoleh pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Segala roh jahat, kuasa jahat. Kuasa yang mengganggu, membuat orang bimbang. Kami ikat oleh batakan hancurkan. Kami terikat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama yang percaya mari katakan. Amin. Haleluya. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Tidak terasa sudah 3 minggu, minggu yang ketiga kita melakukan ibadah seperti ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini bertemakan bangkit dari krisis iman. Amin. Apa saudaraku? Bangkit dari krisis iman. Kita percaya arti kehidupan Tuhan dalam hidup kita. Yang mungkin selama ini kita hanya berkata di mana Tuhan. Tetapi hari ini saya mau sampaikan bangkit dari krisis iman. Itu adalah pola hidup orang benar. Amin. Mari saudaraku yang kasih. Next. Kita melihat latar belakang masalah. WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Itu ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2020 dan pada tanggal 12 Maret WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Di Indonesia sejak pemerintah menyatakan ada 2 kasus konfirmasi COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020, insiden penyakit ini terus meningkat dengan sangat-sangat pesat. Ya, next. Kita melihat saudaraku, ada 1528 pada tanggal 31 Maret. Sudah ada kasus 1528 yang terjangkit kasus COVID-19. Dan Jakarta sendiri ada 747. Kalau kita melihat di sini saudaraku yang kekasih, penyakit ini begitu menakutkan. Pertumbuhannya bukan lagi deret tambah tetapi eksponensial. Bertumbuh dan berkembang dengan pesat. Kalau saudara lihat grafiknya dari angka 2, 6, 69, 134 terus naik dengan luar biasa. Dengan luar biasa. Penyakit itu begitu menakutkan. Bagaimana selanjutnya? Yuk next. Kita melihat bahwa bagaimana kesulitan menangani virus corona ini. Pertama, kecepatan penyebaran virus. Kecepatan penyebaran virus itu luar biasa. Sangat cepat. Kita tadi lihat grafiknya sangat cepat. Lalu penyakit ini apa? Penyakit ini menimbulkan gagalnya proses pernapasan. Gagalnya proses pernapasan. Bukan hanya itu, orang-orang yang punya penyakit bawaan, penyakit jantung, penyakit lain-lain dan sebagainya, itu harus dirawat secara khusus di ICU dengan luar biasa. Dan bukan sesuatu lagi yang sangat penting, kurangnya tenaga medis yang ahli dan handal, yang bergerak dengan cepat. Itu kita bisa melihat bahwa sekarang Jokowi, presiden kita bergerak dengan luar biasa. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus. Next. Ketika orang melihat hal ini. Bukan hanya Indonesia. Seluruh dunia mengalami apa yang namanya krisis iman. Mengapa krisis iman ini? Apa yang menyebabkan orang mengalami krisis iman? Pertama-tama kita melihat kematian hamba-hamba Tuhan. Kematian hamba-hamba Tuhan. Yang kedua, ketakutan terhadap penyebaran virus yang begitu cepat. Yang ketiga, virus ini tidak kelihatan secara mata jasmani. Yang keempat, kita tidak tahu siapa yang kena, siapa yang jadi karier, siapa yang menjadi pembawa virus, kita nggak tahu. Kita nggak paham. Berikutnya yang lebih parah lagi, kehilangan mata pencaharian.
Tadi saya ngobrol-ngobrol, Pak, penumpang satu hari itu paling 5. 5 itu diperebutkan oleh banyak orang. Keluar pagi-pagi dapatnya sore. Bayangkan. Kehilangan mata pencarian membuat orang menjadi semakin lemah. Lalu kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang begitu pesat. Sehingga orang merasa sesuatu yang terjepit. Yang merasa sesuatu yang berat buat mereka untuk menghadapi pandemi corona dan krisis ekonomi ini. Next. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Sebagai hamba Tuhan. Saya bertanya. Saya ikutin namanya wake up call. Dari hari pertama saya perhatikan, saya lihat. Dari pembicaraan mereka bilang krisis iman. Krisis iman. Orang bilang kenapa hamba Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu. Tapi mari kita lihat dari firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita buka 2 Raja-Raja 6 ayat 14 sampai 15. Saya menceritakan bahwa saat itu bangsa Israel sedang mengalami sesuatu, yaitu peperangan melawan Aram. Raja negeri Aram itu sedang berperang melawan Israel. Ia berunding sama pegawai-pegawainya untuk melakukan serangan ini, serangan itu. Tetapi kemudian rencana mereka gagal. Karena apa? Karena rencana mereka mau ke sini, mau ke situ. Itu diketahui oleh bangsa Israel. Lalu Raja Aram ini marah sekali. Dia bilang begini, ini siapa yang membocorkan rahasia? Siapa yang beritahu? Kok bisa bangsa Israel tahu planning mereka, rencana mereka untuk menyerang ke kanan atau ke kiri, ke depan, ke tengah. Mereka kok tahu? Siapa yang membocorkan? Lalu pegawai-pegawai Raja Aram bilang gini, Bapak, di situ ada seorang nabi, namanya Nabi Elisa. Lalu apa yang Raja Aram bilang begini? Dia bilang, pokoknya dia harus, benar-benar dia bilang dia harus menghancurkan itu yang Nabi Elisa. Dia harus tangkap itu Nabi Elisa. Dan dia berkata, coba kirim ke sana. Kita kepung kota itu, kita tangkap Nabi itu. Nah, saudaraku kita lihat yuk di ayat ke-14. Kita buka 2 Raja-Raja 6 ayat 14. Ini Raja Aram bilang, mulai ayat 13 deh. 2 Raja-Raja 6 ayat 13. Endang tolong. 2 Raja-Raja 6 ayat 13 firman Tuhan bilang gini. Berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukan kepadanya, dia ada di Dotan. Maka dikirimnya ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampai mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Lalu ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar. Maka tampaklah suatu tentara dengan kuda. Dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Kita melihat di sini saudaraku yang kasih, bujang itu hanya melihat secara mata rohani, mata jasmani, tetapi tidak mempergunakan mata rohani mereka. Sama seperti kita. Kita lihat di YouTube, lihat di TV, di mana-mana yang kita lihat berita tentang virus corona. Virus corona. Sampai orang tuh rasanya alergi. Lihat TV, lihat radio, lihat YouTube. Kenapa? Rasa takut. Ketakutan yang luar biasa. Orang sampai gak berani keluar. Gak berani melangkah. Orang rasanya takut sekali. Nah pelayan ini. Ketika mereka melihat, dia melihat bahwa begitu banyak tentara-tentara Raja Aram mengepung. Dia berkata celaka. Celaka. Apa yang akan kita perbuat? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Yang kedua kita lihat. Yang kedua kita lihat yuk.
2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai 30. Judulnya tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Ayat 24, ayat 25 kita baca. Tindakan Elisa pada waktu Samaria dikepung. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak. Dan seperempat kap tahi merpati berharga 5 shikal perak. Wah, mahal sekali. Lalu kita lihat lanjut ayat berikutnya. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya Tuanku Raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, perempuan ini berkata padaku, "Berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini. Dan besok akan kita makan anakku laki-laki." Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata padanya pada hari berikutnya, "Berilah anakmu supaya kita makan dia." Maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Kelaparannya demikian hebat. Bayangkan anak dari masing-masing itu dimasak. Betapa mengerikan kejadian ini. Artinya tingkat kelaparannya sudah sangat-sangat hebat dan sangat mengerikan. Jadi ada 2 hal. Pertama, mata bujang daripada Nabi Elisa tidak melihat sesuatu yang kelihatan. Yang kedua, ketakutan, kelaparan mengancam kehidupan nyata. Orang-orang bilang begini, saya tadi waktu jalan ke sini, saya melihat orang masih banyak ngobrol, masih banyak ngumpul. Saya bilang sama supir saya begini, orang-orang nekat ya, tapi iya, mereka lebih baik keluar daripada mati kelaparan. Mereka lebih baik cari sesuatu untuk dimakan. Karena sama saja katanya, mati kena virus atau mati kelaparan sama aja. Toh mati juga, lebih baik bertindak. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Ini mengapa orang mengalami yang namanya krisis iman. Krisis yang begitu luar biasa. Hari-hari ini kita melihat keadaan dunia. Keadaan di mana banyak orang, saya melihat di Italia, di mana-mana ribuan. Saya baca kemarin 12.000 lebih di Italia orang mati. Kita lihat kejadian di mana-mana. Orang mulai kebingungan, Afrika Selatan di mana-mana mulai terjadi sesuatu yang mengerikan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sebagai orang yang beriman, tindakan apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan menghadapi krisis seperti ini? Mari saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat yang pertama saudaraku. Ya, next, Endang. Yang pertama firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 16. Yuk kita lihat yuk. Efesus 6 ayat yang ke-16 bicara apa? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Firman Tuhan berbicara pergunakanlah perisai iman. Iman itulah percaya bahwa Allah kita beserta dengan kita. Amin. Sekalipun ancaman pandemi, sekalipun ancaman kelaparan, tetapi kita percaya iman kita menentukan apa yang akan terjadi ke depan. Amin.
Kita percaya iman itu yang akan mengubah sesuatu, yang mengubah situasi, yang mengubah kehidupan kita. Ketika kita berkata, yes Tuhan, aku pergunakan perisai iman. Karena dalam segala keadaan, supaya apa? Kita bisa mengalahkan panah api si iblis. Karena iblis berusaha agar gereja, agar umat percaya, agar orang-orang percaya tidak berkumpul. Agar mereka lemah, mereka ketakutan, mereka paranoid. Mereka merasa ketakutan bahwa ini adalah ancaman. Oh, saudaraku yang kasih, saya bersyukur ada wake up call. Ribuan orang berdoa bersama-sama. Kenapa? Kenapa ini dilakukan? Supaya setiap orang bangkit. Bangkit dari kelemahan iman. Bangkit dari ketakutan. Bangkit dari kejatuhan iman. Kita melihat saudaraku. Mari kita lihat 2 Raja 6 ayat 16. Apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Kita lihat saudaraku apa yang dikatakan. Kita lihat saudaraku. Yang pertama Elisa katakan, janganlah takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita. Yuk kita baca ayat 16. 1, 2, 3. Jawabnya, janganlah takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ayat 17 kita baca sama-sama. Lalu berdoalah Elisa. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu hingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudaraku yang kekasih, buka mata rohanimu. Jangan pakai mata jasmani. Bukan Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman? Virus corona boleh tidak kelihatan. Tapi darah Yesus, kuasanya melingkupi, melindungi, memagari kita. Dan kuasa darah Yesus dengan pasukan bala tentara surga. Oh, tembok berapi akan mengelilingi orang yang percaya. Karena itu, pergunakanlah perisai imanmu. Janganlah menjadi lemah. Bangkit. Amin. Kita percaya supaya kita boleh memperoleh kekuatan. Di dalam ayat 17 jelas. Nabi Elisa berdoa. Ya Tuhan, bukalah kiranya mata bujangnya. Saya berdoa di tempat ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan membuka mata semua jemaat GBI Jakarta Sampurna. Amin. Kita percaya dan juga seluruh penonton yang menyaksikan ini berdoa. Saya berdoa supaya imanmu tidak menjadi lemah. Pergunakan mata rohanimu. Pergunakan itu. Jangan lemah. Jangan lemah. Bangkit dari kelemahan iman. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Saya juga menyaksikan apa yang dikatakan Pak Niko. Nah ini yang dilakukan oleh Elisa. Apa yang dilakukan oleh Pak Niko? Pak Niko melihat bahwa kita punya kuasa dalam lidah kita. Amin. Buka 2 Raja-Raja 6 ayat 18. 2 Raja-Raja 6 ayat 18 berkata demikian. Ketika orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Hal yang sama dapat kita lakukan. Kita akan berkata kepada virus corona, hei virus corona, diam engkau tidak berdaya, engkau tidak mampu menembus orang-orang percaya. Kita punya kuasa. Elisa adalah manusia biasa. Elisa bukan dewa. Elisa adalah hamba Tuhan.
kita di sini adalah orang percaya, adalah hamba-hamba Tuhan. Pergunakan lidah bibirmu untuk mematakan virus corona, menghancurkan virus corona, menghentikan badai amukan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan buat kita. Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Aku memberikan rohku atasmu, yaitu Roh Kudus. Inilah yang disebut Pentakosta ketiga. Pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Dan akan terjadi penuaian jiwa-jiwa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kenapa saudaraku? Saya percaya apa yang Paniko katakan. Bahwa dia naik terus ke menara doa. Dia terus berdoa. Dia terus berdoa. Dan dia sampaikan. Charles Spurgeon berkata. Bahwa kita harus berdoa dan mengalahkannya. Dan itu pasti kita menang. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Kita pasti menang. Haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Amin. Mari Bapak Ibu. Kalau hari ini banyak orang mencemooh, meremehkan, jangan balas. Doakan, berkati dia. Kita lihat 2 Raja-Raja 6 ayat 21-23. Lihat. Nah, kita lihat dulu ayat 19. Kemudian berkatalah Elisa pada mereka. Ya, tentara Aram nih dibutakan matanya. Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku. Maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkan mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria. Berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Lalu bertanyalah Raja Israel pada Elisa. Tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapa? Tetapi jawabnya, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka. Supaya mereka makan dan minum. Lalu pulang kepada Tuhan mereka. Disediakanlah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkanlah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu tidak ada gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Kita harus memberkati, memberkati, memberkati. Amin. Lanjut saudaraku yang kasih, apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Next. Yang selanjutnya adalah kita melihat saudaraku yang kekasih, hendaknya kita, apa saudaraku? Kamu kuat di dalam Tuhan. Kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Yuk buka Efesus 6 ya. Efesus 6, kita lihat saudaraku. Kita lihat di dalam ayat 10. Yuk kita baca sama-sama sampai ayat 13. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Perhatikan. Yuk kita baca sama-sama ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudaraku, hendaknya kita kuat di dalam Tuhan. Kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Kan itu pakai firman Tuhan, pakai iman kita. Pakai kekuatan yang datang daripada Bapa melalui Roh Kudus, melalui kekuatan itu kita berkata, hai virus corona, hai kuasa jahat, aku patahkan, aku hancurkan kau di dalam nama Tuhan Yesus. Pergunakan itu. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Tuhan mau bahwa kita memang betul-betul bergantung sama Allah yang hidup, bergantung kepada Bapa yang dahsyat. Bergantung kepada Tuhan yang menyertai kita dalam keadaan apapun juga. Itulah yang Tuhan inginkan. Sehingga banyak orang hari-hari ini
Saya lihat di Italia orang bertobat. Mereka berseru kepada nama Tuhan. Di Korea bertobat. Saya lihat gereja-gereja sekarang. Dulu ngumpulin orang berdoa sulit. Sekarang pakai Zoom. Ratusan ribu orang kumpul untuk berdoa. Wake up call bersama-sama. Berseru memanggil nama Tuhan. Untuk melawan kuasa jahat. Nanti hari Jumat. Ada lagi. Itu adalah wake up call terakhir. Di mana Pak Niko. Pembicara-pembicara yang penuh iman, penuh kekuatan yang diberikan oleh Tuhan akan berbicara. Mari kita sama-sama. Kita bersama-sama bangkit. Bangkit dari krisis iman. Bangkit dari segalanya. Pergunakan bersama. Wake up call agar setiap orang berdoa bersama-sama melawan virus corona. Melawan krisis ekonomi. Kita bersama-sama berdoa. Kita saling menguatkan satu sama lain. Kita percaya hari ini kita akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Tuhan yang dahsyat. Yes Lord. Mari Bapak Ibu, GBI Jaga Sampurna, para penonton, mari memuji Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Yes Lord, amin. Memujikan besaranmu, yes Lord. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Yes Lord. Yeah. Ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan Allah yang hidup. Memujikan besaranmu. Ajaib Tuhan. Ajaib Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang hidup. Tidak ada Allah lain selain Engkau ya Tuhan. Oh, kami akan melihat kebangkitan iman-iman orang saat ini. Karena mereka percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang bisa mengalahkan virus corona. Tuhan yang bisa mengalahkan semua. Karena itu kami percaya Tuhan. Sebagai orang percaya kami berdoa. Melalui wake up call kami berdoa bersama-sama. Bersatu bangsa demi bangsa berdoa. Menyatukan hati kami. Untuk mematahkan kuasa si jahat. Menghancurkan kuasa si jahat. Mengalahkan kuasa si jahat. Kuasa-kuasa virus corona tidak berdaya. Diam engkau. Di dalam nama Yesus. Ketika Yesus berkata kepada angin badai, diam. Maka angin badai itu diam. Karena dia Allah hidup. Badai pandemi corona. Ketika Tuhan berkata diam. Maka diamlah. Sebentar lagi kami akan merayakan Paskah. Oh, kami boleh melihat Passover. Passover. Melewati kematian Yesus Kristus di kayu salib. Dia harus mati untuk kita semua yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami percaya setiap orang yang percaya, setiap orang yang beriman, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan melewati masa yang berat ini, memperoleh kemenangan. Karena Yesus telah mati di kayu salib, Dia telah bangkit, menang dari maut, menang dari kuasa dosa, menang dari kuasa maut. Dan kami boleh melihat kebangkitannya, membuktikan Dia Allah yang hidup. Dan sekarang Dia ada berada di sebelah kanan Allah Bapa. Dia peduli kepada kita, orang-orang yang menggunakan perisai iman, orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, orang-orang yang bertindak mempergunakan perlengkapan senjata Allah. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu, GBI Jakarta Sampurna, dan setiap penontonnya menyaksikannya. Supaya mereka dikuatkan, bangkit imannya. Dan mulai hari ini berjalan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah Tuhan sendiri yang menyelesaikan semuanya dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan Engkau berkarya dengan cara yang luar biasa. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya mari katakan amin. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita. Bapak Ibu semuanya kami undang untuk bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya
sini maupun di rumah, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau amat baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang luar biasa, yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati Tuhan hamba-Mu Pak Adianto Budi Rahman. Kami percaya kekuatan Isra, kesehatan Isra yang selalu baru yang Kau berikan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Ibu Ing Tuhan, sebagai tiang doa buat suaminya, buat anaknya, buat gereja-Mu. Terus Tuhan roh doa, roh pujian mengalir buat Ibu Ing. Terima kasih juga atas kekuatan Isra, kesehatan Isra. Terima kasih Tuhan untuk keempat anaknya yang Tuhan sudah berkati secara luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu yang sudah diberitakan bagi kami boleh menjadi Tuhan rema di dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami Tuhan tidak takut karena Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau ada di GBI Jaka Sampurna Tuhan. Untuk selama-lamanya Tuhan. Pagar pelindungan-Mu nyata, kasih-Mu luar biasa, penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Buat kami anak-anak-Mu yang ada di GBI Jaka Sampurna Tuhan. Dari gembala, pengerja, bahkan semua jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan jika sampai hari ini kami masih dalam keadaan sehat walafiat, itu adalah anugerah-Mu, itu adalah kasih-Mu, itu adalah penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan menjadikan kami biji mata-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan kami semua yang ada di GBI Jaka Sampurna Tuhan. Oh Tuhan, biarlah semakin hari semakin Tuhan menyenangkan hati-Mu dan berkenan kepadamu. Ajari kami terus Tuhan, ajari kami mengerti rencana-Mu, mengerti isi hati-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang luar biasa, baik berkat secara jasmani maupun rohani. Bahkan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati dan pikiran kami telah Kau sediakan bagi yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus tuntun GBI Jaka Sampurna Tuhan semakin indah. Biarlah Tuhan setiap agenda yang ada, biarlah sesuai dengan tuntunan Roh-Mu sendiri Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur juga Tuhan buat hamba-Mu Pak Niko Nyoto Raharjo, juga yang sudah Tuhan berkati secara luar biasa bersama keempat wakilnya Pak Dani Tomewa, Pak John Handoyo, Pak Anyanto Cirokoro, dan bahkan istri anak cucu mantu mereka. Mereka semuanya di dalam koridor-Mu, mereka semuanya di dalam kasih-Mu. Kami percaya dari mereka juga banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk karayon kami, Pak Samuel Harnadi Tuhan, beserta ketiga wakilnya, Pak Elianto, Pak Noah, dan Pak Ardi Tuhan. Kami percaya roh kesatuan hati ada pada mereka di dalam mengkoordinir Tuhan 24 gereja-Mu yang ada di Rayon 5. Kami mengucap syukur Tuhan, Rayon 5 Tuhan di dalam pimpinan-Mu, Rayon 5 di dalam berkat-Mu, Rayon 5 Tuhan di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat-Mu yang luar biasa buat Rayon 5. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Apapun yang terjadi atas bangsa kami mengucap syukur karena kami percaya Engkau mempunyai rencana yang luar biasa Tuhan atas Indonesia. Karena Pentakosta ketiga akan terjadi atas Indonesia dan rencana-Mu itu ya dan amin Tuhan. Kau persiapkan anak-anak-Mu yang ada di Indonesia, oh Tuhan, untuk menjadi penuai-penuai-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, apa yang Kau percayakan kepada anak-anak-Mu yang ada di Indonesia, dan Pentakosta ketiga ini Tuhan akan sampai ke bangsa-bangsa, bahkan sampai ke Yerusalem. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau amat baik Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk kota Bekasi di mana kami tinggal Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan Bapak Tuhan. Kota Bekasi ada di dalam tangan-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam kasih-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah keamanan terus ada di kota Bekasi. Berkat-Mu terus tercurah kota Bekasi. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau sungguh baik.
dan amat baik Tuhan. Untuk selanjutnya kami Tuhan yang ada di sini berserta yang ada di rumah. Terus Tuhan kami akan memakai perlengkapan senjata Allah yang sudah Kau berikan kepada kami. Yaitu Tuhan ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, pedang roh, dan perisai iman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tetap beriman kepadamu bahwa virus corona yang ada di Indonesia akan cepat berlalu. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan bagi kami semuanya Tuhan. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami semua yang ada di Indonesia. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami akan menerima berkat-Mu yang secara luar biasa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus. Terimalah berkat, damai, sejahtera, sukacita, kasih karunia yang berlimpah-limpah yang datang daripada Bapa di surga. Melalui putra yang tunggal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menyebut kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.